besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami hendak membaca sebagian daripada firman-Mu. Tuntunlah kami, pimpinlah hati kami agar kami mampu mengerti daripada firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, berkati kami ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari Yesaya 9 ayat 1-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Shalom. Adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang Nabi Yeremia. Yeremia mengajarkan tentang bagaimana sebagai umat Allah selalu berharap kepada Allah dalam segala situasi sehingga mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang seorang nabi lagi, yaitu Nabi Yesaya. Ia adalah Nabi Yudea abad ke-8. Ia dipanggil sebagai Nabi sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Yesaya bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun pada zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia dari kerajaan Yehuda. Kitab Nabi Yesaya dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, pasal pertama sampai pasal 39, Yesaya bernubuat dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka hidup tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat dan kebudayaan bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, pasal 40 sampai pasal 55, di mana nubuatannya ditujukan kepada bangsa Yehuda yang akan dibuang di Babel, di mana mereka dalam keadaan putus asa dan hancur serta merasa tidak punya harapan. Sedangkan bagian yang ketiga,
yaitu mulai pasal 50 sampai pasal 66, ditujukan bagi bangsa Israel yang akan kembali ke Yerusalem. Yesaya menguatkan mereka dan menekankan kalau Allah pasti akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa Israel, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Adik-adik, pembacaan kita berada dalam bagian pertama, di mana umat Israel saat itu sedang hidup dalam penderitaan yang diakibatkan oleh cara hidup umat Israel yang terjerumus ke dalam dosa dan mereka tidak mampu keluar dari situasi tersebut. Dan satu-satunya yang bisa menolong umat Israel saat itu adalah Allah. Allah mengetahui keadaan umat Israel. Allah sangat mengasihi umatnya, walaupun umatnya terkenal bebal dan tegar tengkuk. Karena dosa sudah merusak hubungan antara manusia dan Allah, tapi karena begitu besarnya kasih Allah pada umatnya, sehingga Allah memutuskan untuk turun tangan sendiri untuk memperbaiki hubungan yang sudah dirusakkan oleh dosa tersebut. Allah mengutus Yesaya untuk menyampaikan janji keselamatan, pengharapan baru bagi umat Israel. Di ayatnya yang kedua, kita bisa melihat bahwa Allah berkeinginan untuk menghadirkan Sang Raja Damai, agar umat bisa keluar dari dosa, hidup benar di hadapan Allah, dan menikmati berkat dan kasih Kristus dalam kehidupan yang baru. Yesaya menegaskan di ayat yang ketiga sampai ke-6 bahwa kehidupan umat yang suram dan gelap itu semua terjadi karena umat tidak taat dan hidup dalam dosa. Tapi Allah berjanji akan datang penyelamat yang disebut penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai, yang akan mematahkan kekuatan dosa itu, yang digambarkan Yesaya sebagai kuk atau beban di pundak manusia. Dialah sang pembebas dan bentuk karya besar Allah bagi umat kecintaannya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat itu bangsa Israel baru mendengarkan janji Allah melalui nubuatan Yesaya. Nah, kita saat ini sudah merasakan hidup bersama Kristus. Kita sudah mengenal siapa Sang Raja Damai, siapa Sang Mesias, siapa Sang Pembebas itu. Kita juga sudah merasakan penggenapan janji Allah, bagaimana Kristus sudah lahir dan mati bagi kita untuk membebaskan kita dari kutuk dosa. Tugas kita sebagai umat adalah menjaga anugerah kasih Allah itu, anugerah keselamatan itu, dengan cara hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Sisihkanlah waktu kita untuk bersaat teduh, membaca firman, berdoa, agar kita lebih mengenal siapa Allah kita dan apa kehendaknya dalam hidup kita. Adik-adik, mari menjadi saksi Kristus, Sang Raja Damai, melalui perbuatan dan tutur kata kita, agar apapun yang kita lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas anugerahnya. Amin. Tumbuhlah tunas baru, ditunggu Isai yang pada masa lalu
Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk segala berkat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Terima kasih atas anugerah-Mu, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal bagi kami, sehingga dosa-dosa kami boleh Dia tebus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang senantiasa tak pernah pudar dari hadapan kami ya Bapa. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam menjaga dan menyertai kami dalam kehidupan kami. Tuhan, pada siang hari ini kami hendak membawa akan teruna-teruna-Mu, terutama teruna sektor pelayanan 8. Tuhan mengenal mereka satu demi satu. Kiranya Tuhan memimpin mereka, memberkati mereka, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan di mana mereka berada. Tuhan mau campur tangan dalam kehidupan mereka. Berkati juga akan keluarga mereka masing-masing ya Bapa. Pimpin orang tua mereka, saudara-saudara mereka, orang-orang yang mereka kasihi. Berkati senantiasa dalam pergumulan, dalam cita-cita, dalam harapan. Kiranya Engkau mau campur tangan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi pelayan-pelayan teruna-Mu dari sektor 1 sampai sektor 13. Tuhan mau pimpin, Tuhan mau berkati, Tuhan mau berkarya dalam hidup masing-masing kami, sehingga kami dapat melayani Engkau dengan lebih baik lagi. Kami juga berdoa bagi gereja kami, bagi program-program kerja, bagi apapun yang dirancangkan oleh gereja kami dalam pelayanannya. Tuhan mau campur tangan. Tuhan berkati juga dalam rangkaian perayaan Natal yang akan diselenggarakan oleh Persekutuan Teruna. Tuhan pimpin, Tuhan berkati panitia, pengurus dalam mengatur acara itu ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Pimpin dan berkati semua kerja keras dari mereka ya Bapa. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Masih banyak yang hendak kami mohon daripada-Mu. Kiranya Engkau mengampunkan segala salah dosa kami. Dan perlayakanlah kiranya kami senantiasa untuk selalu datang ke hadirat-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindungan hari tetap.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena ibadah kami telah selesai. Terima kasih karena Engkau telah memimpin dari awal hingga selesainya ya Bapa. Pimpinlah sisa hari yang ada pada kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami semua, dari sekarang hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin.